Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Nabhan. Saya mahasiswa Pendidikan Kimia 2C UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membuat tugas remedial kimia dasar dengan membahas soal UAS kemarin. Soal yang pertama yaitu soal ini menanyakan tentang berapa laju sesaat dari pembentukan H2O dan O2. Dengan diketahui laju sesaat dari dekomposisi H2O2 pada waktu 11,1 jam yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 2. Langkah pertama yaitu kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu, yaitu 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Kemudian untuk laju sesaat H2O kita perlu membandingkan koefisien H2O, H2O2 dengan H2O, dan didapati bahwa perbandingan koefisien H2O2 dengan koefisien H2O sama, yaitu 2:2. Maka laju sesaat dari H2O2 sama dengan laju sesaat dari H2O. Kemudian untuk laju sesaat dari O2, kita membandingkan laju sesaatnya dari H2O2 dan laju sesaat dari O2, dan koefisien H2O2 berjumlah 2 dan koefisien O2 berjumlah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa laju sesaat O2 lebih kecil daripada laju sesaat dari H2O2 karena perbandingan molnya 2:1, sehingga laju sesaat dari O2 yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 2 atau separuh dari laju sesaat dari H2O2. Karena laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi atau mol. Kemudian untuk soal yang kedua, soal ini menanyakan tentang hukum laju dan konstanta lajunya. Dengan diketahui beberapa percobaan di tabel dengan data laju pada 25 derajat Celcius. Yang pertama kita harus menuliskan rumus laju reaksi terlebih dahulu, yaitu V sama dengan K konstanta laju konsentrasi NO pangkat orde kali konsentrasi O3 pangkat orde. Untuk yang pertama, untuk menentukan ordenya kita harus mengeksperimenkan beberapa percobaan, yaitu dengan menggunakan percobaan ketiga dengan percobaan keempat. Maka dihasilkan bahwa perbandingannya sama, yaitu maka orde untuk NO yaitu berjumlah 1. Kemudian untuk mencari orde dari O3, kita juga mencoba beberapa percobaan dengan percobaan 2 dengan percobaan 3, dan dihasilkan bahwa orde reaksinya Y sama dengan 1. Mengapa tidak membandingkan dengan 1? Karena untuk mempermudah dengan menyamakan konsentrasi dari O3 untuk mencari orde reaksi NO, jadinya mereaksikan dengan 34 dan 23 untuk mencari orde reaksi NO3 dan O3. Maka diperoleh hukum laju untuk percobaan ini, yaitu V sama dengan K konstanta laju kali konsentrasi NO orde 1 kali O3 konsentrasi O3 orde 1 juga. Kemudian yang kedua ditanyakan berapa konstanta lajunya. Pertama tuliskan laju reaksi terlebih dahulu, kemudian kita boleh memasukkan satu dari ke-6 ini untuk memperoleh K-nya. Karena kemudian K-nya diperoleh, saya mengambil percobaan 2, maka laju reaksinya percobaan 2 yaitu 1,32 kali 10 pangkat min 4 ini. Kemudian K-nya dicari, konsentrasi NO-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Kemudian konsentrasi O3-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Maka K sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 12. Maka dihasilkan konstanta laju dari percobaan ini, yaitu 2,2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian untuk soal yang kelima, ditanyakan metanol terbakar dalam oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Tulis persamaan yang seimbang untuk pembakaran metanol cair. Kemudian kita juga disuruh mencari delta H, delta S, dan delta G pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Dan yang ketiga, kita meramalkan apakah pembakaran metanol ini spontan atau tidak spontan. Langkah pertama yaitu
menulis persamaan pembakaran etanol yaitu 2CH3OH plus 3O2 menjadi 4H2O plus 2CO2. Ini merupakan reaksi pembakaran etanol. Kemudian yang kedua kita mencari delta H. Delta H kita menjumlahkan ruas kanan dengan ruas kiri, yaitu 4 kali delta HF-nya H2O ditambah 2 kali delta HF-nya CO2, maka dihasilkan sama dengan minus 1143,2 plus minus 787 dan dikurangi jumlah ruas di kiri yaitu minus 47,4 kJ. Jadi maka dihasilkan delta HF pembakaran etanol yaitu minus 1452,8 kJ per mol. Kemudian yang kedua kita menentukan delta G. Delta G sama yaitu ruas kanan dikurangi ruas kiri, maka sama seperti itu. Jadi 4 kali ini tambah 2 kali CO2, 2 kali CH3OH, 3 kali O2, maka dihasilkan delta G nya berjumlah minus 1405 kJ per mol. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan delta S. Delta S juga sama, jumlah ruas kanan kurangi jumlah ruas kiri, maka dihasilkan delta S pembakaran etanol yaitu minus 161,8 Joule per mol. Setelah itu yang ketiga kita disuruh menentukan apakah reaksi ini berjalan spontan atau tidak spontan. Reaksi ini berjalan spontan pada suhu rendah dan pada suhu tinggi reaksi spontan pada arah berlawanan. Reaksi berjalan spontan itu dikarenakan delta H dan delta S bernilai negatif, maka reaksi berlangsung secara spontan. Kemudian soalan ke-6 yaitu setarakan reaksi redoks berikut ini, yaitu SiO32- ditambah Mg menjadi Si plus MgOH2 dalam suasana asam. Kemudian ClO3- plus MnO2 menjadi Cl- plus MnO4 dalam suasana basah. Pertama kita menyetarakan SiO32- plus Mg dengan Si plus MgOH2. Yang pertama kita harus menentukan mana zat yang mengalami oksidasi dan zat mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi yaitu bilok Si. Bilok Si mengalami reduksi dan bilok Mg mengalami oksidasi. Bilok Si yang awalnya berjumlah plus 4 kemudian menjadi biloksnya turun menjadi 0. Kemudian Mg biloksnya dari 0 menjadi biloksnya menjadi plus 2. Kemudian setelah itu kita samakan muatannya. Ini kan muatan di 4E ini masih 2E. Kemudian kita samakan jadi 4E dan juga 4E. Kemudian kita jumlahkan. Sebelum kita menjumlahkan kita menghitung dulu muatan di kiri dan muatan di kanan. Ya, jadinya untuk mengurangi kesalahan di akhir. Ini muatan di kiri minus 2 tambah 6 plus 4E. Muatan di kiri 0, muatan di kanan 0, berarti oke. Kemudian yang di bawah Mg, muatan di kiri 0, muatan di kanan juga 0 karena 4H plus 4E jadinya 4 plus 4 ditambah min 4 jadinya 0. Jadinya kita langsung bisa menjumlahkan. Maka penyetaraan redoksnya setara yaitu SiO32- plus 2H plus 2Mg plus 2H2O sama dengan Si plus 2MgOH2. Ini sudah setara karena kita lihat jumlah Si di sini 1, di sini juga 1. H di ruas kiri 2 tambah 2 4. H di ruas kanan juga 4. O di ruas kiri 1 tambah 3 4. O di ruas kanan juga 4. Berarti sudah sama untuk unsur atau zatnya. Yang kemudian sekarang muatan di kiri plus 2 tambah min 2 jadi 0, muatan di kiri 0 dan muatan di kanan 0. Jadinya persamaan ini sudah setara. Kemudian yang kedua yaitu menyetarakan ClO3- plus MnO2 sama menjadi Cl- plus MnO4 dalam suasana basah. Untuk penyetaraan redoks dalam suasana asam maupun suasana basah itu sejatinya sama. Cuman nanti untuk sebelum di akhir reaksi untuk persamaan dalam suasana basah kita menambahkan OH- setara dengan H+ di masing-masing ruas.
Pertama kita seperti biasa kita jumlahkan, kita cari reduksi dan yang oksidasi. Yang mengalami reduksi yaitu bilox Cl dan yang mengalami oksidasi bilox Fn. Ini dikali 2 untuk menyamakan E-nya bersama-sama 6 untuk kita mudah kita jumlahkan. Kemudian ini ClO3-. Nah, seperti ini jadinya, ini udah sama, kemudian kita jumlahkan. Untuk penyetaraan redox ini saya menggunakan persamaan setengah reaksi. Kemudian setelah itu kita dapati bahwa ClO3- plus 2MnO2 plus 2H2O plus sama menjadi Cl- plus 2MnO4 plus 2H+. Ini sudah setara, cuma ini masih dalam suasana asam. Untuk suasana basa kita tambahkan OH- di ruas kiri dan ruas kanan untuk menghilangkan H+. Kemudian berarti H+-nya 2, berarti kita tambahkan 2 OH- di ruas kiri maupun ruas kanan. Kemudian H+-nya menjadi H2O dan 2 OH-. Nah, sebab itu karena H2O di kiri 1 dan H2O di kanan, maka kita coret salah satunya, maka H2O di ruas kiri hilang, H2O di ruas kanan menjadi 1. Maka persamaan redoksnya ClO3- plus 2MnO2 plus 2 OH- jadi Cl- plus 2MnO4 plus H2O. Ini sudah setara reaksinya karena muatan di kiri berjumlah 3 minus 3, muatan di kanan juga minus 3. Jadi persamaan ini sudah setara. Kemudian soal yang ke-7, sel galvanik dibuat untuk menghubungkan 2,5 sel dengan jembatan garam. Pada wadah pertama, kawat kromium direndam dalam larutan 1 ml CrCl3. Dengan wadah yang lain, kawat tembaga direndam dalam 1 ml CuCl2. Dengan asumsi kawat kromium berfungsi sebagai anoda. Gambarkan skema untuk sel ini bersama dengan persamaan setengah reaksi anoda, setengah reaksi katoda, seluruhan sel, notasi sel, dan hitunglah potensial selnya. Gunakan tabel reaksi sel. Pertama, ini dia. Ini dalam sel galvanik kita tahu bahwa anoda di sini dan katoda di sini. Ini merupakan elektroda kromium dan ini elektroda tembaga. Jadinya arah pergeseran elektron itu berjalan dari anoda ke katoda dengan jalan seperti ini, dan ini jembatan garam ini untuk menetralisir dengan anion-anion Cl itu. Jadi arah anion bergerak, arah elektron bergerak dari anoda ke katoda. Untuk reaksi di katoda, setengah reaksinya yaitu Cr menjadi Cr3+ plus 3E. Dan di setengah reaksi di katoda, Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Kemudian ini reaksi penuhnya menjadi 2Cr plus 3Cu2 plus 2Cr3+ plus 3Cu. Kemudian setelah itu kita cari notasi selnya. Notasi selnya sama, yaitu Cr, Cr3, Cu2 plus dan Cu. Untuk notasi sel itu anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Kemudian energi potensial selnya, energi potensial sel yaitu energi potensial sel katoda min energi potensial sel di anoda. Jadinya energi potensial sel katoda 0,34 minus min 0,21, maka energi potensial selnya 1,05. Dengan menjadi positif ini berarti reaksi ini berjalan dengan spontan. Kalau misalnya energi potensial selnya negatif, berarti reaksi berjalan dengan tidak spontan. Kemudian soal yang ke-9 yaitu hitung energi ikat inti dalam joule untuk spesi Fe dengan nomor atom 26, nomor massa 56. Diketahui massa atom terikat Fe adalah 55,9349 SMA dan massa proton 1,07826 SMA dan massa neutron 1,00865 SMA dan 1 kg sama dengan 6,02 kali 10⁻⁻2 SMA. Yang pertama kita harus tahu bahwa Fe ini 26 dengan 56. Dan yang pertama massa protonnya kita hitung yaitu 26 massa proton. 26 kali 1 kali 0,782 SMA, maka diperoleh 26,20345 SMA. Dan massa neutron 30 karena 26 tambah 30 menjadi 56. Jadi 30 kali 1,088665. Kemudian massa total Fe yaitu massa total neutron ini ditambah ini menjadi 56,4634 SMA. Kemudian kita delta M tadi kan diketahui atom terikatnya Fe tadi 55,9349 SMA dan dikurangi massa total Fe
jadinya 56,4634. Maka delta M diperoleh minus 0,5284 SMA. Kemudian untuk mencari energi ikatnya kita menggunakan rumus delta E sama dengan delta M C kuadrat. Kemudian dan ketahui bahwa delta M-nya minus 0,05835 3,0 dan C-nya C kuadratnya 3,0 kali 10 pangkat min 8. Maka diperoleh hasilnya delta E berjumlah minus 4,7 kali 10 pangkat min 6. Itu kita harus menyamakan satuannya karena 1 kg itu sama dengan 6,022 SMA. Maka kita 4,7 kali 10 pangkat min 16 SMA dikali 1 kg per 6,02 kali 10 pangkat min 26 kali 1 Joule per 1 kg. Maka energi yang diperoleh sama dengan 7,8 kali 10 pangkat min 11 Joule. Kemudian yang soal 10 kita harus melengkapi reaksi inti berikut. Jadinya kita harus mencari yang tanda ini berapa, ini berapa. Yang pertama untuk 27327 AL 13, mencari X-nya. Maka X diperoleh 3015. Dari mana dapat 3015? Kita jumlahkan 27 dengan 4 berarti berjumlah 31. Dan di sini ada 1 berarti 30 dikurang 1 menjadi 30. Kemudian untuk ruas yang bawah 13 tambah 2 sama dengan 15. Maka X-nya adalah 15X. Kemudian yang kedua yaitu mencari X ini sama seperti tadi 239 ini 242 berarti X-nya yang itu adalah 4,2 helium. Kemudian setelah itu sama untuk yang ketiga juga 14 tambah 4 18 dikurang 1 jadi 17. Jadinya X nya 17. Untuk yang bawah ini masanya ini 17 tambah 2 19 kurang 1 jadinya ini 18. Salah. Untuk yang ini 235U yang cari X-nya uranium, maka diperoleh uraniumnya 9637. Untuk 235 dikurangi 135 dikurangi 1, maka 96. Kemudian yang 92 kurang 55 dikurang 0 sama dengan 37. Mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan soal ketujuh soal ini. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.